Saudara, Anda masih bersama kami. Jasad wanita diduga korban pembunuhan Rabu siang ditemukan dalam koper terbungkus karung di lereng jurang sedalam 20 meter oleh petugas keamanan Tahura di kawasan Taman Hutaraya Raden Suryo, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Jasad wanita dalam koper yang terbungkus karung putih ditemukan di lereng jurang sedalam 20 meter di kawasan Bukit Gajah Mungkur, Taman Hutan Raya Raden Suryo, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Jasad wanita ditemukan petugas keamanan Tahura. Awalnya petugas tidak menyadari jika bungkusan karung yang ditemukan berisi jasad. Ya kurang tahu gitu kira-kira ya. Cuma kemarin tuh katanya teman-teman itu Sabtu sudah melihat, dikira itu sampah. Sampah gitu aja ya. Kira sampah, akhirnya nggak berani laporan. Akhirnya ini tadi informasi dari Surabaya, Polrestabes. Beliau memberi informasi ke Korlap, Pak Saiful, bahwa di Gajah Mungkur telah ditemukan mayat gitu ya. Hasil identifikasi sementara polisi, korban diketahui berinisial A, 25 tahun warga Rungkut, Surabaya, yang dilaporkan hilang sejak 1 bulan lalu oleh keluarganya. Korban diduga dibunuh oleh kekasihnya yang kini sudah diringkus polisi Polrestabes Surabaya. Dari keterangan polisi, pelaku membunuh korban pada awal Juni di sebuah apartemen di kawasan Wonocolo, Surabaya dengan cara menjerat lehernya. Kemudian membuang jasadnya di kawasan Pacet, Mojokerto. Ini belum kita buka karena apakah itu betul jenazah atau bukan kita belum bisa menentukan. Ya. Karena itu masih tertutup di koper hitam yang belum bisa kita buka. Nanti pihak forensik yang akan bisa menentukan. Ya. Apa indikasinya itu atau apa itu di dalam koper? Kurang tahu. Menurut penalisannya. Ya, kurang tahu. Nanti ada pemberitaan lebih lanjut ya. Ya tadi ya pelakunya sudah ditangkap atau belum? Pelaku diduga sudah ditangkap atau belum tadi? Pelaku sudah. Ya, sudah. Karena masih dugaan saja. Ya. Usai olah TKP, polisi membawa jasad korban ke Rumah Sakit Sumber Gelagah Pacet, Kabupaten Mojokerto. Kasus ini ditangani Satreskrim Polrestabes Surabaya. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, Satreskrim Polres Mojokerto menggelar rekonstruksi pembunuhan suami terhadap istri sirinya pada April 2023 lalu. Motifnya, saudara, tersangka kesal terhadap korban karena terus ditagih hutang 8 juta rupiah dan motor milik pelaku juga disita korban. Pembunuhan terhadap Meniawati alias Sinta, 26 tahun, warga Ngadiluih, Kabupaten Kediri, direkonstruksi oleh polisi. Sebanyak 30 adegan diperankan 2 tersangka, yakni suami siri korban Irfan Yulianto 25 tahun dan temannya Sanjaya 35 tahun. Reka adegan dimulai dari saat menyusun rencana hingga mencampur racun tikus di makanan dan minuman yang akan diberikan kepada korban. Terungkap jika Irfan merasa kesal lantaran istri sirinya itu terus menagih hutang sebesar 8 juta rupiah dan juga menyita motor miliknya. Lalu Irfan menyuruh temannya Sanjaya membeli kue terang bulan dan jus yang kemudian dicampuri racun tikus untuk diberikan kepada korban. Kita melaksanakan rekonstruksi, tujuan yaitu untuk membuat terang suatu peristiwa yang dilakukan oleh tersangka. Kemudian adegan yang diperankan sebanyak 30. Motif dari pembunuhan yang dilakukan tersangka yaitu karena sakit hati, karena ditagih hutangnya, kemudian motor dari pelaku disandra. Dalam perbuatan ini pelaku dibantu oleh 1 orang tersangkanya. Jadi dalam perkara pembunuhan ini kita tetapkan 2 orang tersangka. Kasus pembunuhan dengan meracun korban ini terjadi pada Minggu 16 April 2023 di tempat kos korban di Mojosari. Meski sempat mendapat perawatan di rumah sakit, namun nyawa korban tidak tertolong. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, mencegah pungutan liar atau pungli di berbagai instansi yang meresahkan masyarakat, Irwasum Polri Komjen Ahmad Dofri meresmikan gedung Satgas Saber Pungli UPP Provinsi Jatim di Jalan Ngagel Jaya, Surabaya. Usai meresmikan gedung Saber Pungli UPP Provinsi Jawa Timur, Irwasum Polri Komjen Ahmad Dofiri didampingi Kapolda Jatim Irjen Tony Hermanto mengatakan,
Posko Satgas Saber Pungli ini bisa mencegah pungli yang meresahkan masyarakat karena mengganggu investasi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Selain itu, keberadaan Satgas Saber Pungli ini merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam pemberantasan pungutan liar. Diharapkan Satgas ini juga bisa mengoptimalkan struktur, personil, sarana dan prasarana yang sudah ada di kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Kebijakan pimpinan sangat jelas sekali, ya, hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya itu pimpinan sudah sangat jelas menindak dengan tegas, ya. Kira-kira itu komitmennya, jadi tindak. Usai meresmikan gedung, Komjen Ahmad Doviri, Kepala Dewan Pelaksana Satgas Saber Pungli, juga berkeliling gedung guna meninjau seluruh ruangan. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, 2 alat berat tambang pasir di Lumajang terseret banjir lahar Gunung Semeru. Meski tak ada korban jiwa, namun 2 alat tersebut rusak parah karena tertimbun material vulkanik Semeru. Dua alat berat jenis eskavator milik Rizal 44 tahun rusak parah setelah terseret banjir lahar dingin dari Gunung Semeru pada Rabu dini hari. Banjir mengalir dari Sungai Curah Kobokan hingga ke Sungai Lepra. Akibat Semeru diguyur hujan dengan intensitas tinggi. 2 alat berat tersebut terseret banjir saat diparkir di bantaran sungai, tepatnya di Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro. Beruntung tidak ada korban jiwa. Kan diguyur air hujan terus-menerus, Kak. Hampir 12 jam. Sehingga mengakibatkan untuk banjir. Ini banjir lokal. Banjir lokal dari sepanjang Anak Koboan. Berapa alat berat yang terseret, Mas? Ini 2 alat berat. Jadi alat berat yang satu itu yang di sana. Hingga Rabu sore, warga bersama penambang lain berupaya mengevakuasi eskavator. Status Semeru masih bertahan di level 3 siaga. Warga dilarang beraktivitas di radius 13 km dari puncak dan 500 meter di kanan kiri bantaran sungai. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Jelang FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina, timnas Indonesia terus geber latihan. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah dalam Liputan 6 daerah Jawa Timur.